Pak Niko, Teens gimana? Kemarin paslon ini gencar banget hilirisasi. Teens ini sangat siap, tidak siap hilirisasi segi utility dan lain-lain, hanya 10% aja. Teens ini menurut kita berat ya Pak ya. Jadi PR-nya industri timah ini kan sebenarnya banyak illegal mining. Contohnya kemarin tuh mereka baru bermasalah tuh. Jadi intinya kayak ada kayak orangnya mereka. Jadi mereka bikin kayak perusahaan boneka gitu ya. Jadi intinya ada kayak kontrak palsu lah antara Teens dan perusahaan boneka itu tadi. Nah, jadi intinya Teens kan punya iup-nya itu tadi. Nah, cuma mereka kirim tuh barangnya sih ke perusahaan boneka itu tadi. Nah, jadi illegal mining itu tuh sebenarnya PR banget nih. Nah, saya nggak tahu nih sebenarnya dengan kayak kejadian kemarin, apakah mereka akan ada kayak pencadangan, mereka bisa catat kerugian seperti apa. Cuma Timah menurut kita masih berat banget sih Pak ya, company-nya ya. Dengan adanya illegal mining menurut kita masih lumayan berat. Utangnya juga lumayan gede gitu ya. Kalau kita lihat, dari sisi demand itu di China juga kan belum terlalu bagus ya secara mereka punya elektrik ya karena kan China itu kan adalah kayak penjual elektronik paling besar kan sekarang di dunia jadi demandnya itu dari mereka. Nah cuma so far kalau seandainya China masih nggak terlalu bagus pasti tren harga timah itu menurut kita sih masih akan besar sih, Pak Handoko ya. Jadi itu sih, Tin sih saya nggak saranin sih Pak. Ini kayaknya company-nya lumayan bermasalah ya. Jadi itu hilirisasinya buat timah nih kita belum tahu sih sebenarnya karena kan pemerintah ada wacana ini ya. Cuma kita belum tahu sih sebenarnya arahnya seperti apa ya. Ini mungkin sedikit ya. Timah kan kemarin juga posisinya kan juga earnings-nya juga loss ya. Jadi mereka tuh banyak beberapa maintenance yang akhirnya bikin mereka punya production tuh turun. Nah, kemarin tuh manajemen juga bilang gitu bahwa kayaknya kita nggak mau terlalu banyak produksi nih di tahun ini. Karena mereka takut harga timah di globalnya makin turun. Nah, cuman kalau misalnya production yang itu nggak bisa nutupin fixed cost mereka, akhirnya rugi. Makanya kayak kejadian di kuartal 2 dan kuartal 3 sama kuartal 4 tahun lalu ya. Jadi itu sih beratnya ya. Teman-teman, ini